Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Hanya dalam waktu 1 jam saja, Gunung Hua yang sebelumnya kotor dan berantakan kini telah kembali kepada keadaan sedia kala. Hongdae yang baru saja tiba dan menyaksikan bagaimana murid-murid Gunung Hua bekerja keras untuk membersihkan seluruh wilayah, bahkan dibuat terkejut. Pertama, jarang ia melihat ada seorang pejuang ataupun pendekar bertingkah sebagai pelayan ataupun pembersih. Walaupun nampaknya itu sangat efektif karena mempersingkat waktu pembersihan. Lalu yang kedua, di antara seluruh murid Gunung Hua ada satu orang yang tidak ikut serta membersihkan Gunung Hua, yaitu naga ilahi ataupun Chungmyun. Bahkan Chungmyun sampai memarahi murid-murid lainnya tak kalah melihat masih ada debu yang menempel di papan nama Gunung Hua. Tapi walaupun bersikap seperti mandor, ia masih melakukan sesuatu, yaitu membersihkan papan nama milik pimpinan sekte ke-13 yang juga merupakan pimpinan sektenya terdahulu, yaitu Chungmun. Hingga saat seluruh sekte benar-benar telah bersih, Penatua Yunyong pun berkata, pimpinan sekte, karena murid-murid telah bekerja keras, bagaimana jika memberikan mereka makanan yang layak agar mereka bisa beristirahat dengan nyaman malam ini? Yunjong setuju, tapi permasalahannya saat ini seluruh tukang masak di Gunung Hua telah dikirim kembali ke tempat mereka saat Gunung Hua menutup gerbangnya. Tapi untungnya di tengah-tengah perjalanan, Yunjong sempat memesan banyak makanan di desa Huaum, jadi ia hanya perlu meminta murid-murid mengambilnya. Hingga seseorang pun berkata, Penatua, jangan lupa bawa alkohol. Mendengar perkataan tersebut, Penatua Yunyong langsung menasihatinya. Dasar bocah nakal, apakah kau lupa sebelumnya kau dihukum karena meminum alkohol? Hingga terdengar suara dari pintu depan. Aku membawa alkoholnya. Mendengar suara tersebut, ekspresi pimpinan sekte langsung berubah karena ia tahu itu adalah suara milik Tanggunak. Ya, Tanggunak akhirnya tiba di Gunung Hua. Pimpinan sekte langsung menyambutnya dan meminta maaf karena telah melimpahkan banyak beban kepadanya. Tapi Tanggunak memberikan tanggapan bahwa Yunjong telah melakukan tugasnya dengan baik sebagai pimpinan aliansi, jadi tidak perlu meminta maaf. Dan ada juga Im Sobyong di belakang Tanggunak yang banyak sekali membawa catatan keuangan. Chungmyun juga ikut menghampiri Tanggunak lalu berkata, sepertinya itu adalah alkohol yang enak. Tentu saja aku membelinya sebelum tiba di sini. Tapi sebelum itu, mari kita konfirmasi terlebih dahulu seberapa kuatkah perkembanganmu setelah 3 tahun pelatihan itu agar alkohol ini jadi terasa jauh lebih nikmat. Chungmyun menanggapinya ingin mengkonfirmasi kemampuanku. Kalau begitu, 1 botol saja tidak cukup. Murid-murid Gunung Hua langsung mundur menjauh dari keduanya. Karena jika Chungmyun dan Tanggunak bertarung, dampak dari serangan keduanya pastinya akan merepotkan seluruh murid. Bahkan saat ini, tak kalah Tanggunak menunjukkan auranya sudah membuat murid-murid kewalahan. Lalu pimpinan sekte pun bertanya kepada Baekjun, mereka baru saja bertemu dan bukankah mereka juga sudah jauh lebih dekat? Kenapa tiba-tiba malah ingin bertarung? Apa yang dikatakan oleh pimpinan sekte benar, tapi terkadang kesopanan tidak diperlukan lagi saat seseorang sudah jauh lebih dekat dengan rekannya. Dan sejujurnya,
Chungmyun juga penasaran bagaimana jika Chungmyun bertarung serius melawan Tanggunak. Memang ini bukan pertarungan pertama kali mereka. Dahulu saat tiba di wilayah Tang dan menginap di rumah Jogul, Tanggunak juga pernah bertarung melawan Chungmyun. Walaupun itu bukanlah pertarungan yang layak karena Tanggunak hanya melemparkan 10 serangan dan Chungmyun hanya menahannya saja. Walau demikian, Chungmyun lah yang menjadi pemenangnya. Walau ada pengganggu yang mengintervensi pertarungan, yaitu Tang Pe. Tapi saat ini, situasi dan kondisinya telah benar-benar berubah. Tanggunak bahkan tidak ragu menunjukkan seluruh kemampuannya untuk melawan Chungmyun. Ya, tentunya Baekjun tidak memandang remeh Chungmyun, akan tetapi ia juga harus sadar posisi dari Tanggunak, kepala keluarga Tang yang dijuluki sebagai Raja Racun. Kemampuannya sepadan dengan kemampuan pimpinan 9 sekte dan 5 keluarga besar. Walau demikian, di hadapan Tanggunak yang mengeluarkan auranya, Chungmyun masih nampak begitu tenang. Bahkan Chungmyun sampai berkata kepada Tanggunak, jangan ragu untuk mengeluarkan seluruh yang kau punya. Lalu Tanggunak pun menanggapinya, sungguh sombong, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup saat sombong di hadapanku. Lalu Chungmyun kembali memberikan tanggapan, pasti ada atau setidaknya ada satu orang yang bisa bertahan melawanmu, bahkan saat ini telah menjadi teman dekatnya. Ya, itu adalah pertanyaan atau perkataan yang sempat mereka perbincangkan pada pertarungan pertama mereka. Yang membedakan hanyalah Tanggunak tidak menyangka jika anak muda yang ia hadapi dahulu kini telah berkembang pada titik yang tak terbayangkan. Memang saat pertarungan di Sungai Yangtze, Chungmyun bisa bertarung menghadapi Jang Il-soo secara langsung. Tapi itu bukan berarti kekuatan Chungmyun sudah setara dengan Jang Il-soo. Itu juga yang membuat Tanggunak penasaran setelah 3 tahun seberapa jauhkah perkembangan Chungmyun. Dan saat ini Tanggunak akan langsung bisa menilai apakah Chungmyun saat ini sudah benar-benar bisa menghadapi Jang Il-soo secara langsung. Tanpa ragu, Tanggunak pun mengeluarkan belati beracunnya dan langsung melemparkannya ke arah Chungmyun. Tapi dengan santainya pula Chungmyun berhasil menahan serangan tersebut. Terjadi sebuah ledakan besar yang mengejutkan murid-murid Gunung Hua. Kwak Ho yang sudah sangat percaya akan kemampuannya yang terus berkembang, bahkan sampai tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di hadapannya. Begitu juga dengan murid-murid lainnya yang mereka bisa dengar hanyalah sebuah ledakan dan gerakan tangan Tanggunak. Di sisi lain, Baekjun dan anggota 5 pedang nampaknya masih bisa mengikuti pergerakan keduanya. Kwak Ho sempat bertanya, "Senior, sebenarnya apa yang telah terjadi?" Baekjun pun menjelaskan yang intinya ada 2 belah pihak. Pertama, pihak yang melemparkan serangan, lalu yang kedua, pihak yang menahannya. Hanya saja pergerakan keduanya begitu cepat yang bahkan bisa membuat suara ledakannya sedikit terlambat. Dan Baekjun pun berpesan kepada Kwak Ho untuk menyaksikan pertarungan ini secara seksama
karena ini pasti akan bermanfaat bagi murid-murid Gunung Hua saat pertarungan selanjutnya. Mendengar perkataan Baekjun, kini Kwako pun lebih memfokuskan dirinya untuk bisa menaksikan pertarungan antara Chungmyun melawan Tanggunak. Di lain sisi, Tanggunak masih terus menyerang Chungmyun, tapi Chungmyun mulai bosan lalu berkata, apakah hanya ini kekuatan milik Raja Racun dari Sichuan? Tanggunak pun langsung terprovokasi hanya dengan satu perkataan Chungmyun, dan kini pergerakannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Walau demikian, Chungmyun masih tetap santai dan berhasil menangkis seluruh serangannya. Ya, tujuan Chungmyun hanya satu, bertambah kuat dan kembali memenggal kepala dari iblis surga. Itulah kenapa ia ingin membuat Tanggunak lebih serius untuk bisa menilai kemampuannya saat ini. Dan sejujurnya pertarungan ini mengingatkan Chungmyun akan Tangbo, karena dulu mereka sering melakukan sparring. Di lain sisi, Tanggunak pun meningkatkan kuantitas serangannya. Sebelumnya ia hanya melemparkan satu belati, tapi gini Tanggunak melemparkan 3 belati sekaligus. Tentunya 3 serangan belati dari Tanggunak bukanlah serangan biasa. Ketiganya memiliki pola gerakan dan kecepatan yang berbeda-beda. Murid-murid Gunung Hua bahkan nampak begitu ketakutan dengan serangan tersebut. Tapi untungnya lawannya adalah Chungmyun. Saat 2 belati mendekati tubuhnya, pedang Chungmyun bergerak dengan cepat untuk menangkis 2 serangan belati tersebut, dan terjadilah sebuah benturan dahsyat antara pedang dingin Chungmyun dengan belati Tanggunak, dan Chungmyun pun berhasil mementahkan 2 serangan tersebut. Akan tetapi pergerakan belati Tanggunak tidak berhenti dan langsung menghancurkan segala sesuatu yang menghadangnya. Tapi masih ada satu belati lainnya. Chungmyun juga tengah bersiap untuk menghadapi belati tersebut. Akan tetapi tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Tepat saat belati tersebut berada di depan Chungmyun, arahnya berubah begitu saja. Baekjun yang menyaksikan hal tersebut bahkan nampak begitu terkejut. Jika itu dirinya, mungkin akan hampir mustahil untuk menghindari atau menghalau serangan belati yang tiba-tiba berubah arah. Tapi lagi-lagi untungnya Chungmyun memiliki refleks yang begitu cepat. Ia juga berhasil sedikit membelokkan tubuhnya dan menggunakan pedangnya berusaha untuk menangkis serangan Tanggunak. Akan tetapi serangan belati ketiga jauh lebih kuat dibandingkan dengan serangan 2 belati sebelumnya. Kini belati terakhir masih berusaha untuk mendorong pedang Chungmyun, hingga pada akhirnya belati tersebut pun berhasil melewati pedang Chungmyun dan menggores wajahnya. Chungmyun nampak begitu kesal. Ia pun berteriak, "Tuan Tang, apakah kau benar-benar berusaha untuk membunuhku?" Jokul yang menyaksikan serangan tersebut bahkan sampai gemetar. Belati berbeda dengan pedang. Jika sudah dilemparkan, tidak mungkin ditarik kembali. Itu artinya bisa saja serangan belati Tanggunak menembus jantung Chungmyun jika tidak ditangani dengan tepat. Tapi bagian paling mengerikan adalah, walaupun ini hanyalah pertarungan sparring, tapi Tanggunak melemparkan serangan terakhirnya dengan niat membunuh yang begitu kuat. Jika lawannya bukan Chungmyun, bisa dipastikan ia sudah mati.
Bahkan Jogul sendiri tidak memiliki kepercayaan diri jika berada di posisi Jungmyeon. Lalu Jogul pun bertanya kepada Baekhyun terkait serangan Tanggunak sebelumnya. Tapi Baekhyun hanya menjawab, "Tonton saja." Memang itu adalah serangan dengan niat membunuh yang begitu kuat. Tapi aku yakin kepala keluarga Tang pastinya sudah bisa menduga Jungmyeon akan menahan serangan tersebut. Atau dengan kata lain, ia sangat percaya jika Jungmyeon telah berkembang jauh kuat dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Walaupun itu adalah asumsi yang begitu beresiko. Berbeda dengan murid-murid Gunung Hua yang terus berlatih dengan Jungmyeon, Tanggunak sama sekali belum mengetahui seberapa jauhkah perkembangan Jungmyeon. Tapi ia begitu yakin bahkan serangan mematikannya bisa ditangani oleh Jungmyeon. Kembali lagi ke arena pertarungan, sambil mengusap darah di pipinya, Jungmyeon masih mengeluh dengan serangan terakhir Tanggunak hingga ia pun merasakan sesuatu karena ternyata serangan belati Tanggunak bukan hanya serangan kuat tapi juga serangan yang dilapisi oleh racun. Dan ocehan Jungmyeon tentang racun tentunya lebih membuat murid-murid Gunung Hua shock, karena itu menunjukkan jika Tanggunak sama sekali menyerang Jungmyeon tanpa rasa ampun. Di sisi lain, Jungmyeon masih terus memprotes serangan terakhir Tanggunak. Apalagi ternyata serangan tersebut menggunakan racun. Tapi Tanggunak nampaknya tidak terlalu mempedulikan ocehan tersebut dan bahkan berpura-pura tidak mengetahuinya. Saking jengkelnya, Jungmyeon bahkan sampai berkata, "Apakah kau tidak tahu malu? Dan apakah kau lupa bahwa racun tidak berpengaruh kepada ahli sejati?" Dan Tanggunak pun mulai memberikan penjelasan walaupun terdengar seperti mengada-ada. Pertama, ia takut jika serangannya tidak mampu untuk membuat Jungmyeon puas. Itulah kenapa Tanggunak melemparkan serangan yang begitu kuat juga diselimuti oleh racun. Dan walaupun racun tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada ahli sejati, tapi setidaknya itu bisa membuat Jungmyeon kerepotan karena harus menggunakan banyak ki dan energi internal untuk mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. Dengan demikian, kau tahu bukan siapa yang akan diuntungkan dalam pertarungan ini? Saat kau berusaha keras untuk mengeluarkan racun dalam tubuhmu, aku hanya perlu mengoleskan sedikit racun di belatiku. Lalu, semakin lelah dirimu, maka ada kemungkinan racun akan mulai bekerja. Dengan demikian, posisi Jungmyeon akan sangat dirugikan. Mendengar penjelasan tersebut, Jungmyeon pun bergumam, "Oh, itu adalah alasan yang masuk akal." Tapi di dalam hatinya, Jungmyeon pun mulai menggerutu. Kenapa dahulu Tangbo tidak menggunakan cara yang sama yang digunakan oleh Tanggunak saat ini? Apakah ia bodoh? Hingga Jungmyeon pun teringat kembali perbincangan tersebut. Jungmyeon sendiri memang pernah bertanya kepada Tangbo kenapa ia tidak mengoleskan seluruh senjatanya dengan racun. Dan jawabannya adalah karena racun milik keluarga Tang terbatas, apalagi saat mereka dalam masa peperangan. Racun yang kuat dan mematikan bukanlah racun yang muncul begitu saja, butuh diracik dan diramu sehingga menjadi racun yang ampuh. Dan tentunya ia tidak memiliki waktu yang luang untuk membuat banyak stok racun di era peperangan ini. Dan kembali lagi ke
ke masa kini. Chung Myun pun berkata kepada Tanggunak, "Tolong, jangan kau ulangi lagi. Kalau tidak, aku akan bertindak." Tanggunak pun menjawabnya, "Tidak, ini masih belum selesai." Ia kembali mengeluarkan belatinya. Kali ini bukan 3, melainkan 5 belati sekaligus. Tanggunak langsung melemparkannya ke arah Chung Myun. Dan tanpa ragu, Chung Myun malah berlari ke arah belati Tanggunak dan mementahkan seluruh serangan tersebut hingga terjadilah sebuah ledakan besar. Tapi serangan Tanggunak tidak berhenti hanya sampai di situ. Setelah berhasil mementahkan serangan Tanggunak, serangan lainnya telah menunggu dan bersiap melahap Chung Myun. Tubuh Chung Myun kini dikelilingi oleh awan pasir, dan tentu saja itu bukanlah awan pasir biasa, melainkan salah satu teknik terkuat dari keluarga Tang, yaitu pasir penghancur jiwa. Tapi bukan hanya itu, ratusan jarum juga telah bercampur dengan pasir penghancur jiwa, yang mana kini seluruh tubuh Chung Myun pun dikepung oleh 2 serangan sekaligus, hujan jarum beracun dan juga pasir penghancur jiwa. Apa yang dilakukan Chung Myun saat terdesak benar-benar membuat Tanggunak terkesan. Pasir penghancur jiwa bukanlah serangan sederhana. Jika seseorang menghirupnya, maka racun akan memasuki seluruh paru-parunya dan yang tersisa hanyalah menunggu kematian. Juga jika tersentuh kulit, maka racun juga perlahan akan memasuki tubuh melalui pori-pori kulit. Tapi dengan begitu tenangnya, Chung Myun menghindari seluruh kemungkinan kritis tersebut dengan cara menciptakan badai bunga plum, sehingga entah itu pasir penghancur jiwa ataupun jarum beracun, tidak ada yang berhasil mendekati Chung Myun. Pertanyaannya adalah, apakah kedua serangan tersebut bisa dihentikan dengan mudah? Tentu saja tidak. Serangan mematikan hanya bisa dicegah dengan serangan yang jauh lebih kuat. Artinya, teknik pedang Chung Myun telah melampaui harapan Tanggunak. Bahkan, efek dari serangan Chung Myun membuat Tanggunak mundur beberapa langkah sambil bergumam, "Aku kira ia kembali menjadi seekor naga, tapi ternyata ia malah menjadi monster yang mengerikan." Dan itu malah membuat Tanggunak jauh lebih bersemangat untuk menyerang. Chung Myun terus-menerus untuk melihat seberapa kuat dan efektifkah serangannya, dan seberapa kuat pula Chung Myun untuk menahan seluruh serangan-serangannya. Kini Tanggunak pun melemparkan 4 belati lagi ke arah Chung Myun. Walaupun Chung Myun masih disibukkan untuk menghancurkan sisa-sisa dari pasir penghancur jiwa, kini ia juga harus menghindari atau mementahkan 4 serangan Tanggunak lainnya. Tapi lagi-lagi kemampuan Chung Myun jauh di atas ekspektasi Tanggunak. 4 belati yang ia lemparkan terpental akibat serangan badai bunga plum milik Chung Myun. Seolah-olah tidak ada satu serangan pun yang bisa menembus pertahanan sekaligus serangan Chung Myun, yang mana itu malah membuat Tanggunak jauh lebih penasaran. Ia pun kembali melemparkan belati beracunnya terus-menerus, bahkan sampai membuat dirinya sendiri kewalahan karena menggunakan energi ki yang begitu berlebihan. Bahkan mulutnya sampai mengeluarkan darah. Tapi yang Tanggunak takutkan adalah jika serangannya bisa benar-benar melukai Chung Myun, karena Tanggunak terus saja menyerang Chung Myun tanpa henti. Akan tetapi
saat melihat Chung Myun menghalau seluruh serangannya, matanya terlihat begitu tenang dan penuh keyakinan. Seolah-olah ia berkata, "Percayalah padaku dan terus serang saja." Itu membuat seluruh kekhawatiran Tanggunak langsung menghilang begitu saja. Dan kini Tanggunak kembali menyerang Chung Myun tanpa keraguan sedikit pun. Sudah beberapa saat semenjak pertarungan dimulai, anehnya suasana nampak begitu hening. Padahal ada ratusan murid Gunung Hua yang menonton. Akan tetapi yang terdengar hanyalah suara dentuman dari pedang milik Chung Myun dan juga belati milik Tanggunak. Setiap murid nampak begitu fokus menyaksikan pertarungan tersebut. Walaupun ada juga yang tidak bisa mengikuti pergerakan keduanya, tapi yang pasti adalah ini adalah pertarungan yang tidak boleh mereka lewati. Sangat jarang dan juga langka menyaksikan dua orang master bertarung secara langsung. Bahkan Baekhyun sendiri sama sekali belum mengedipkan matanya. Tanggunak merupakan simbol dari salah satu kekuatan terhebat di dunia murid, dan lawannya adalah Chung Myun, murid terbaik di Gunung Hua. Kekuatan Tanggunak sudah teruji, begitu juga dengan Chung Myun. Yang membedakan di antara keduanya mungkin hanyalah pengalaman dan juga usia. Setidaknya itulah yang diketahui Baekhyun saat ini. Walau demikian, Baekhyun tetap berharap jika Chung Myun lah yang keluar menjadi pemenang. Di lain sisi, Tang Soso juga nampak begitu khawatir dengan pertarungan keduanya, karena siapapun yang menang itu tidak akan membuatnya senang. Tanggunak adalah ayahnya dan Chung Myun adalah seniornya. Sayangnya saat ini Tang Soso tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun ia juga penasaran siapakah yang akan menjadi pemenang. Oh ya, selama pertarungan, energi Ki milik murid-murid Gunung Hua aktif secara tiba-tiba untuk melindungi tubuh mereka, karena memang dampak serangan Chung Myun dan juga Tanggunak benar-benar berbahaya. Tapi walaupun tubuh mereka telah dibaluti oleh energi Ki, mereka masih agak kewalahan menahan dampak serangan dari keduanya. Dan kembali lagi ke pertarungan, baik itu Chung Myun ataupun Tanggunak nampaknya tidak berniat untuk mengendurkan serangan mereka. Tanggunak terus melemparkan serangan-serangan kuat kepada Chung Myun, dan Chung Myun juga berhasil menangkis serangan Tanggunak satu demi satu, hingga Tanggunak pun melemparkan sebuah serangan yang tidak diketahui oleh Chung Myun. Nah, alasan kenapa Chung Myun nampak begitu tenang menahan ataupun menerima serangan Tanggunak adalah karena Chung Myun telah mengetahui sebagian besar teknik keluarga Tang dari sahabatnya, yaitu Tang Bo. Tapi anehnya serangan Tanggunak saat ini sama sekali tidak diketahui oleh Tang Bo. Timbul sebuah pertanyaan, apakah jangan-jangan Tang Bo belum mempelajarinya? Tapi itu adalah hal yang mustahil, mengingat Tang Bo adalah talenta terbaik di generasinya. Dan untuk menjawab rasa penasarannya, Chung Myun pun menghadapi serangan tersebut secara langsung. Walaupun awalnya Chung Myun agak kewalahan karena itu adalah teknik keluarga Tang yang baru pertama kali ia lihat, tapi pada akhirnya Chung Myun berhasil menanganinya dengan baik. Kini entah itu Chung Myun ataupun Tanggunak nampak sama-sama terlihat kelelahan. Walau demikian, keduanya masih belum memutuskan untuk menyerah atau mengakhiri pertarungan. Dan setelah beberapa kali lagi bertukar serangan, pada akhirnya keduanya pun memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Tapi kala itu pedang Chung Myun sudah tepat berada di depan wajah Tanggunak, dan belati milik Tanggunak juga sudah berhenti tepat di leher Chung Myun. Saat itu
Cheongmyeon pun berkata, haruskah kita lanjutkan? Tang Gunak pun menjawab, nampaknya sudah cukup. Dan setelahnya keduanya pun langsung menarik kembali senjata mereka. Lalu Tang Gunak berkata, selamat datang kembali wahai pedang suci atau pedang kesatria Gunung Hua. Ucapan tersebut juga langsung disambut oleh sorak-sorai dari seluruh murid Gunung Hua, karena mereka baru saja menyaksikan pertarungan yang begitu memukau. Beberapa waktu setelahnya, memuliakan tamu adalah hal yang wajib dilakukan oleh tuan rumah. Berlaku ramah, memberikan mereka tempat tidur yang layak dan nyaman, dan beberapa hal lainnya. Tapi bagi Gunung Hua yang 3 tahun tinggal di hutan, itu bukanlah yang terpenting. Saat ini Gunung Hua lebih memilih makan makanan yang enak. Ya, nampak begitu jelas walaupun mereka adalah penganut Taoisme, tapi saat ini seluruh anggota sekte Gunung Hua tengah melahap alkohol dan juga daging dengan begitu ganasnya. Walau demikian, tidak ada yang terganggu dengan situasi seperti itu. Bahkan Tang Gunak sebagai kepala keluarga juga menyambut Cheongmyeon dengan bersurang alkohol. Lalu Cheongmyeon pun berkata, bagaimana? Kau sudah memastikannya bukan? Bahwa selama 3 tahun terakhir ini aku tidak hanya menganggur ataupun main-main. Tang Gunak pun menjawabnya, ya, aku akhirnya juga tahu alasan kenapa dahulu Gunung Hua dikenal sebagai pedang terbaik. Kau telah jauh bertambah kuat. Aku sangat lega karena usahaku berlari tanpa henti dari sungai Yangtze untuk menyambut kalian tidak berakhir sia-sia. Tentu saja itu bukan hanya sekedar pujian kosong. Tang Gunak sendiri telah bertarung melawan Cheongmyeon secara langsung dan bahkan sampai mengeluarkan beberapa teknik rahasia terbaik milik keluarga Tang. Nah, karena terus saja mendapatkan pujian, Cheongmyeon pun membusungkan dadanya lebar-lebar. 5 pedang bahkan sampai mengomentarinya, walaupun tentu saja Cheongmyeon tidak terlalu peduli karena apa yang disampaikan oleh kepala keluarga Tang seluruhnya adalah fakta. Nah, selain melihat perkembangan Cheongmyeon yang begitu signifikan, Tang Gunak juga merasakan perubahan yang begitu besar dari anggota 5 pedang. Dan setelah memperbincangkan perkembangan Gunung Hua, Cheongmyeon nampaknya begitu penasaran dengan serangan terakhir Tang Gunak. Itulah kenapa ia bertanya kepadanya secara langsung, teknik terakhir yang kau gunakan itu bukan teknik asli milik keluarga Tang, bukan? Anehnya, setiap orang yang mendengar pertanyaan Cheongmyeon langsung menoleh kepadanya dan juga kepada Tang Gunak. Sejujurnya, tidak ada seorang pun yang merasa jika serangan tersebut berbeda. Bahkan, Baekjun yang menyaksikannya secara langsung merasa itu adalah serangan yang begitu hebat. Tapi anehnya, Cheongmyeon bisa merasakan jika ada yang agak aneh dengan serangan terakhir Tang Gunak. Secara terang-terangan, bahkan Cheongmyeon berkata serangan tersebut nampak terlihat canggung. Apakah itu adalah serangan yang kau buat sendiri? Alih-alih tersinggung, Tang Gunak malah nampak malu. Ia pun berkata, apakah terlihat begitu jelas di matamu? Cheongmyeon kembali memberikan tanggapan, ya, apakah mungkin teknik tersebut belum sempurna? Tang Gunak kembali menjawab, ya, itu memang teknik yang belum sempurna. Mungkin ini adalah pertama kalinya aku menggunakannya secara langsung saat bertempur dengan seseorang. Kenapa masih kau belum selesaikan? Itu adalah teknik yang cukup kuat, kata Cheongmyeon. Tang Gunak kembali memberikan tanggapan, teknik bukan hanya bergantung kepada kekuatan, bukan? Setelah menggunakan teknik tersebut, aku
aku akan kehilangan banyak mana. Itulah kenapa serangan tersebut masih belum efektif. Terlebih lagi, akan sangat berbahaya jika seseorang tidak langsung KO setelah menerima serangan tersebut. Memang ada istilah one shot, one kill, tapi itu tidak berlaku bagi setiap orang. Mendengar perbincangan tersebut, Baekhyun terlihat begitu shock. Ia menyaksikan secara langsung betapa dahsyatnya teknik terakhir Tanggunak walaupun dikatakan belum sempurna. Sebenarnya yang aneh adalah orang yang bisa menghindari serangan tersebut. Jika saja serangannya jauh lebih teliti, mungkin kepala Jungmyeon telah menghilang. Nah, baik itu Jungmyeon ataupun Tanggunak terus saja melemparkan perdebatan terkait dengan teknik yang ia gunakan sebelumnya. Intinya mereka berdua tidak mau kalah karena memiliki argumen yang sama-sama masuk akal. Perdebatan bahkan menjadi jauh semakin panas hingga pada akhirnya seluruh mata pun tertuju kepada Tang Soso sambil berkata, lakukanlah sesuatu untuk menghentikan mereka. Dan untungnya perkataan Tang Soso adalah sesuatu yang bahkan bisa didengar oleh Jungmyeon juga Tanggunak. Ia pun berkata, berhentilah melakukan hal semacam itu. Kalian bahkan bukan anak-anak lagi. Dan baik itu Jungmyeon ataupun Tanggunak pun langsung menghentikan perdebatan. Di sisi lainnya, Im Sobyong yang menyaksikan pertikaian kekanak-kanakan tersebut bahkan ikut berkomentar. Dan tentunya komentar Im Sobyong langsung dibalas. Ini bukanlah tempat di mana bandit bisa mengkritik keluarga Tang ataupun Gunung Hwa. Dan kembali lagi ke pembahasan terkait dengan teknik terbaru milik Tanggunak. Memang terlalu tergesa-gesa menggunakan teknik tersebut dalam sparring, tapi Tanggunak juga tidak yakin apakah ia juga bisa menggunakan di medan pertempuran sesungguhnya, mengingat mananya akan terkuras banyak bahkan jika hanya satu serangan dilemparkan. Tapi untungnya Jungmyeon bisa menganalisa teknik tersebut dengan baik dan memberikan beberapa nasihat kepada Tanggunak agar serangannya bisa jauh lebih kuat tapi bisa mengurangi sebagian besar penggunaan mananya. Atau dengan kata lain, Jungmyeon melihat celah agar Tanggunak bisa menggunakan teknik tersebut jauh lebih efisien dibandingkan dengan yang telah Tanggunak lakukan. Tentunya nasihat tersebut benar-benar mengejutkan Tanggunak karena walaupun tidak mudah untuk dilakukan, tapi jika ia berhasil mengaplikasikannya, maka penggunaan mananya untuk serangan tersebut akan berkurang dan dampak serangannya juga mungkin akan jauh lebih besar. Tanggunak berterima kasih atas masukan dan saran dari Jungmyeon, tapi Jungmyeon nampaknya mengetahui jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang Tanggunak sadari. Ia kembali berkata, bukan hanya itu yang belum selesai bukan? Teknik sebelumnya saat belati jatuh ke tanah seharusnya itu kembali bergerak bukan? Itu adalah perkataan yang membuat Tanggunak terkejut. Ia bahkan sampai berkata, bagaimana bisa kau mengetahuinya? Apakah jangan-jangan di kehidupan sebelumnya kau adalah anggota keluarga Tang? Tentu saja bukan. Tapi setidaknya Jungmyeon mengenal salah satu talenta terbaik dari keluarga Tang. Lalu Tanggunak kembali menjawab pertanyaan Jungmyeon, kau memang benar, aku masih belum bisa menggunakannya karena kekurangan energi internal. Dan lagi-lagi Jungmyeon pun memberikan masukan kepada Tanggunak dan itu membuat Tanggunak sedikit tercerahkan. Lalu Jungmyeon kembali bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kau tiba-tiba membuat teknik baru? Tanggunak juga nampak sedikit malu menjelaskannya. Intinya itu dibutuhkan. Teknik 12 belati milik keluarga Tang memang merupakan teknik yang begitu dahsyat, tapi terkadang seluruh teknik
teknik tersebut tidak terlalu berguna saat melawan pejuang sejati. Itulah alasan kenapa Tang Gunak ingin membuat teknik yang jauh lebih kuat, walaupun ia juga merasa malu karena memperlihatkan ketidaksempurnaannya kepada Chung Myun. Alih-alih mengejeknya, Chung Myun malah memujinya. Apa yang dilakukan Tang Gunak sudah benar dan itu sangat dibutuhkan, karena dahulu Tang Bo, teman terbaik Chung Myun, juga pernah memikirkan hal yang sama. Walaupun sangat disayangkan, sampai dengan akhir hayatnya ia masih belum sempat membuat teknik terbaru untuk keluarga Tang karena kebuntuan. Dan jika Tang Gunak berhasil menyempurnakan teknik tersebut, maka secara tidak langsung ia telah melanjutkan kehendak leluhurnya, yaitu Tang Bo, dan bahkan mungkin bisa melampauinya. Kini kita diperlihatkan flashback saat era perang ratusan tahun yang lalu. Terjadi perbincangan antara Chung Myun dengan Tang Bo, di mana keduanya dalam keadaan yang hampir mabuk setelah menengguk banyak sekali alkohol. Chung Myun sempat bertanya berapa banyak orang yang mati hari ini. Tang Bo pun menjelaskan kurang lebih 20 orang. Makin hari korban jiwa dari pihaknya selalu saja bertambah karena orang-orang kultus iblis semakin menggila. Bahkan Tang Bo sendiri bercerita jika dirinya juga hampir mati karena pertarungan hari ini ia berhadapan dengan salah satu uskup agung dari kultus iblis. Tapi untungnya pada akhirnya Tang Bo berhasil membalikan keadaan dan memenangkan pertarungan. Ya, Chung Myun sendiri sudah banyak memenggal kepala uskup agung, tapi itu bukan berarti mereka adalah lawan yang mudah untuk dihadapi. Uskup agung sendiri memiliki level atau tingkatan yang berbeda-beda, dari uskup agung muda sampai dengan uskup agung tua. Tang Bo bahkan sampai mengeluh kenapa ia harus terlahir di keluarga Tang yang hanya mengandalkan belati saat menghadapi lawan-lawannya. Memang teknik keluarga Tang bukanlah teknik murahan, tapi permasalahannya banyak lawan yang begitu kuat sehingga bahkan racun keluarga Tang tidak terlalu berpengaruh kepada mereka. Mendengar keluhan dari Tang Bo, Chung Myun malah mengejeknya sebagai sosok yang lemah. Terjadi perdebatan di antara keduanya hingga Tang Bo berkata, "Tapi tenang saja, saat ini aku tengah mempersiapkan teknik baru dan juga pamungkas untuk menghadapi musuh sekaliber uskup agung." Tentu saja Chung Myun nampak senang dengan informasi tersebut, tapi permasalahannya teknik tersebut masih belum sempurna, jadi tidak mungkin dibawakan di medan pertempuran. Mengetahui hal tersebut malah membuat Chung Myun jengkel. Ia pun berkata, "Jika itu adalah teknik yang bagus, maka cepatlah selesaikan. Aku takut kau keburu mati sebelum bisa menyelesaikan teknik tersebut." Dengan santainya Tang Bo pun berkata, "Hyung, santai saja, aku adalah Tang Bo. Bahkan jika ada malaikat maut yang berusaha untuk menjemputku, aku akan melawannya." Tapi ekspresi cerianya tiba-tiba langsung berubah menjadi sedikit serius, lalu ia kembali berkata, "Jikalaupun tidak, pasti akan ada seorang dari keluargaku yang melanjutkan kehendakku." Mendengarkan perkataan tersebut, Chung Myun kembali memberikan tanggapan, "Dasar bodoh, berhentilah memikirkan keluargamu yang bahkan tidak memikirkanmu." Ya, bisa dikatakan saat ini Tang Bo adalah pelarian dari keluarga Tang karena terjadi perselisihan
perselisihan antara dirinya dengan orang-orang keluarganya. Walau demikian, Tang Bo masih peduli dan sangat mengkhawatirkan mereka semua. Dan perasaan itulah yang membuat Chumyun sedikit jengkel. Daripada kau memikirkan mereka, lebih baik kita bunuh saja terlebih dahulu sang iblis surgawi. Dengan demikian, keluargamu tidak perlu repot-repot mempelajari teknik baru. Tang Bo pun menanggapinya, benar, akulah yang akan memenggal kepala si iblis surgawi. Chumyun langsung menanggapinya, tidak, akulah yang akan mengambil kepalanya. Terjadi perdebatan di antara keduanya terkait siapa yang akan menghabisi sang iblis surgawi, hingga Tang Bo pun akhirnya mengarah lalu berkata, baiklah, jika Hyung yang berhasil memenggal kepala iblis surgawi, maka aku akan memberikanmu hadiah. Hadiah? Hadiah apa yang kau maksud? Kata Chumyun. Aku akan menjadikanmu orang pertama yang merasakan teknik terbaru yang dibuat khusus oleh tanganku sendiri. Keduanya pun kembali melanjutkan perbincangan sampai matahari terbit, dan beberapa waktu setelahnya Chumyun pun membuka matanya sambil menatap langit-langit lalu berkata, apakah sudah pagi? Sial, kenapa aku selalu memikirkannya di saat-saat seperti ini? Chumyun memang telah berhasil menepati janjinya untuk memenggal kepala iblis surgawi, dan Tang Bo juga sudah menepati janjinya, tapi dengan cara yang paling bodoh. Dan saat masih merenungkan kisah masa lalunya, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar, dan saat pintu terbuka, ternyata suara gaduh tersebut berasal dari 5 pedang. Mereka semua nampak begitu antusias setelah menyadari Chumyun yang baru saja bangun dari istirahatnya. Baekjun memperingati anggota 5 pedang lainnya agar tidak berisik, lalu ia pun bertanya kepada Chumyun terkait dengan pertarungannya sebelumnya. Ada hal yang masih belum dipahami oleh Baekjun dan ia ingin mendapatkan pencerahan dari Chumyun. Mendengar pertanyaan tersebut, Chumyun menanggapinya dengan sedikit jengkel. Apakah kau perlu menanyakan hal tersebut pagi-pagi buta seperti ini? Baekjun pun menjawabnya, ya, itu adalah hal yang penting, jadi kita harus mempelajarinya dengan cepat karena kita tidak tahu apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Chumyun kembali berkata, kalian yang bahkan tidak paham dan tidak mampu mengikutinya kini meminta penjelasan, bukankah itu sama saja dengan mengajari monyet untuk membaca alfabet? Perkataan Chumyun membuat Baekjun dan yang lainnya kesal, tapi mereka semua nampaknya memang benar-benar ingin belajar dari pertarungan Chumyun melawan Tang Gunat. Itulah kenapa bahkan Baekjun sampai berkata, kepalaku mungkin memang tidak bisa menerimanya dengan baik, tapi aku yakin tubuhku bisa mengingatnya jauh lebih baik. Mendengar perkataan Baekjun, Chumyun pun menanggapinya, senior, apakah kepalamu terbentur atau semacamnya? Dengan sedikit kesal, Baekjun pun menanggapinya, tidak, dasar kau anak nakal. Baiklah, kata Chumyun, mari kita pergi ke tempat latihan. Setelahnya Jogul pun berbisik, senior, biarkan aku yang maju terlebih dahulu. Apakah kau tidak paham sopan santun, anak nakal? Ada yang namanya hierarki, kata Baekjun, dan Jogul langsung menanggapinya, tapi di Gunung Hua hierarki benar-benar tidak berlaku. Ah, sial, kau benar juga, kata Baekjun. Di sisi lain, mendengar perbincangan tersebut, Jogul pun kembali mengingat rekannya yaitu Tang Bo, lalu bergumam, setidaknya mereka tidak jauh lebih bodoh dibandingkan dengan kita berdua. Beberapa waktu setelahnya, di ruangan pimpinan sekte telah berkumpul
murid inti dari Gunung Hwa, para penatua, dan juga Im Sobyong dan Tangguna. Pertama, pimpinan sekte Yunjong meminta maaf kepada Tanggunak dan juga Im Sobyong karena mereka telah mengambil alih posisi Gunung Hwa selama 3 tahun terakhir yang pastinya membuat mereka kewalahan dan juga kerepotan. Tanggunak berkata bahwa ini adalah tugas bersama yang harus mereka lakukan. Jadi, pimpinan aliansi tidak perlu meminta maaf mengingat ini demi kebaikan kita semua. Tapi Im Sobyong berbeda. Ia berkata memang ini agak sedikit menyulitkan. Ada banyak sekali hal yang harus aku lakukan, dari mengelola seluruh tempat, menjelaskan permasalahan kenaikan tol, dan hal lainnya. Perkataan Im Sobyong membuat Chungmyun yang mendengarnya langsung sangat jengkel. Bagaimana bisa seorang bandit berkata seperti itu di hadapan pimpinan sekte? Dan Chungmyun pun langsung menyinggung masalah buku besar. Ia yakin ada penyelewengan dan siapa sangka Yungyong berkata bahwa buku besarnya benar-benar rapi. Tidak ada satu koin pun yang hilang. Bahkan penatua memuji Im Sobyong karena ini adalah pertama kalinya ia melihat buku besar yang begitu rapi seumur hidupnya. Alih-alih mempercayainya, Chungmyun malah menjadi jauh lebih jengkel. Ia pun langsung bangkit dari tempat duduknya menuju ke arah Im Sobyong dan menarik kerah bajunya. Dasar bandit sialan, bersih. Aku tidak yakin bandit melakukan hal yang begitu bersih. Cepat, keluarkan apa yang telah kau makan. Aku yakin kau telah banyak mengambil koin-koinku. Melihat Chungmyun yang sudah kelewatan, pimpinan sekte pun memerintahkan 5 pedang untuk menangkapnya. Dan penatua Yungyong kembali berkata kepada Chungmyun bahwa memang benar buku besarnya sangat sempurna, tidak ada celah, dan bisa dipastikan jika Im Sobyong benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya penyelewengan sedikit pun. Lalu pimpinan sekte kembali meminta maaf kepada Im Sobyong atas tindakan Chungmyun. Lalu mereka pun mulai membahas apa yang mungkin bisa mereka lakukan dengan Pulau Bunga Plum. Pertama, karena aktivitas Pulau Bunga Plum bergantung dengan pergerakan fraksi jahat, maka mereka pun berniat untuk tidak menambah armada atau memperluas aktivitas. Biarkan aktivitas yang ada berjalan seperti biasanya, karena jika fraksi jahat bergerak besar-besaran, itu akan mempengaruhi seluruh aktivitas di Pulau Bunga Plum. Diskusi kembali berjalan sangat kondusif, tapi saat Im Sobyong mulai berkomentar, di sanalah Chungmyun memberontak. Ia masih tidak mempercayai perkataan Im Sobyong dan masih meyakini jika Im Sobyong telah menyelundupkan sebagian pendapatan yang ada di Pulau Bunga Plum. Saking jengkelnya, Chungmyun bahkan berkata ada sebuah pepatah, kehidupan bandit bahkan jauh lebih buruk dibandingkan kehidupan anjing. Itulah alasan kenapa Chungmyun masih tidak mempercayai Im Sobyong. Tapi seseorang langsung mengomentarinya, Chungmyun tolong jangan ubah pepatah. Bukan bandit, melainkan budak. Maksudmu mungkin kehidupan budak jauh lebih buruk dibandingkan dengan kehidupan anjing. Chungmyun kembali berkomentar, aku tidak peduli mau itu budak ataupun bandit, di mataku sama saja. Mendengar perkataan tersebut, setiap orang pun langsung menghela nafas. Entah sampai kapan kebencian Chungmyun terhadap para bandit akan benar-benar menghilang. Im Sobyong bahkan menjadi tidak yakin apakah bergabung dengan aliansi kawan surgawi adalah keputusan yang tepat. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hwa. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.